Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Febrianti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi pembelajaran mind mapping. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran seperti yang kita tahu ialah suatu hal yang sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan oleh seorang pendidik dalam suatu proses belajar mengajar. Strategi pembelajaran ini dapat mendukung suatu proses belajar mengajar itu menjadi lebih mengasyikkan, menyenangkan, dan juga membuat tujuan pembelajaran yang diinginkan itu tercapai. Dengan strategi pembelajaran ini tidak bisa dilepaskan dalam suatu proses belajar mengajar, karena strategi pembelajaran ini adalah hal seperti dapat dikatakan sebagai poin utama dalam keberhasilan pembelajaran gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi mind mapping. Strategi mind mapping ini merupakan salah satu pembelajaran yang digunakan dengan kemampuan menyajikan isi materi dengan menggunakan pemetaan pikiran atau mind mapping. Strategi mind mapping ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli yang bernama Tony Buzan dengan cara untuk mendorong peserta didik semangat dalam proses belajar mengajar dengan kata kunci dan juga gambar. Mind mapping ini ialah suatu diagram yang dipakai untuk mempresentasikan kata-kata, gambar, ide, dan juga lainnya yang dikaitkan dan disusun mengelilingi kata kunci ide utamanya. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran mind mapping ini ialah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan strategi mencatat dengan kata kunci dan juga gambar sebagai karakter utamanya gitu. Mind mapping ini juga dapat memudahkan siswa dalam mengingat dengan dalam bentuk gambar, simbol, suara, bentuk-bentuk dan juga perasaan. Jadi dapat saya katakan bahwa strategi mind mapping ini sangat tepat sekali untuk dijadikan atau dipakai dalam suatu pembelajaran. Karena strategi mind mapping ini dia menggunakan gambar-gambar dan juga warna yang dapat mendukung. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi mind mapping ini sangat tepat untuk dipakai karena selain dia menyajikan warna dan gambar, dia juga menyajikan dengan simbol, suara, sehingga peserta didik ini tertarik untuk belajar gitu. Karena kita tahu bahwa peserta didik jauh lebih semangat dalam suatu proses pembelajaran ketika mereka melihat banyak gambar-gambar, banyak warna gitu. Jadi dapat membuat stimulus otak mereka itu dapat bekerja lebih cepat dan menangkap ilmu pembelajaran jauh lebih cepat gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, di mana peserta didik itu sangat sulit sekali untuk menerima pembelajaran gitu. Jadi dapat saya katakan menurut saya bahwa strategi mind mapping ini sangat tepat untuk dipakai gitu. Pada pembelajaran SKI misalnya, guru menyajikan seperti bentuk ilustrasi seperti perang Badar, perang Uhud gitu. Jadi mereka itu dapat mengerti bahwa tentang mengenai perang Badar itu sendiri gitu, walaupun tidak sepenuhnya gitu. Sekaligus mind mapping ini juga harus didukung dengan pembelajaran atau pembahasan dari gurunya itu sendiri, sehingga pembelajaran dengan menggunakan teknik mind mapping ini jauh lebih menarik dan lebih menyenangkan untuk dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuria selaku pemakalah kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat model pembelajaran mind mapping. Menurut Tukiran, ada 6 langkah dalam membuat mind mapping. Yaitu yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru mengemukakan konsep ataupun permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa, ataupun sebaliknya, permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban. Yang ketiga, membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang. Yang keempat, tiap kelompok menginventarisasikan, mencatat alternatif jawaban hasil diskusi. Yang kelima, membuat kelompok atau diacak kelompok tertentu membaca hasil diskusinya, dan guru mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai kebutuhan guru. Yang keenam, dari data-data di papan, siswa diminta membuat kesimpulan ataupun guru memberi bandingan sesuai konsep yang disediakan guru. Lalu juga menurut Silberman, prosedur mind mapping ada 5, yaitu yang pertama, pilihlah topik untuk pemetaan pikiran. Yang kedua, buatlah sebuah peta pikiran sederhana untuk siswa dengan menggunakan warna, gambar, dan simbol.
Yang ketiga, sediakan kertas, spidol, dan materi sumber lain yang menurut Anda akan membantu siswa menciptakan peta pikiran yang semarak dan cerah. Yang keempat, sediakan waktu yang banyak bagi siswa untuk menyusun peta pikiran mereka. Sarankan mereka untuk melihat karya siswa lain guna mendapatkan gagasan. Yang kelima, perintahkan siswa untuk saling bercerita tentang peta pikiran mereka. Lakukan diskusi tentang manfaat dari cerita pengungkapan gagasan kreatif ini. Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah membuat mind mapping membutuhkan imajinasi ataupun pikiran, yaitu diantaranya yang pertama kertas kosong tak bergaris, yang kedua pena dan pensil warna, yang ketiga otak, yang keempat imajinasi. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari mind mapping. Kelebihan dari sistem pembelajaran mind mapping yaitu yang pertama dapat mengemukakan pendapat secara bebas, yang kedua dapat bekerja sama dengan teman lainnya, yang ketiga catatan lebih padat dan jelas, yang keempat lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Yang kelima, catatan lebih terfokus pada inti materi. Lalu juga ada kekurangan sistem pembelajaran mind mapping. Menurut Kurniawati, yaitu yang pertama hanya siswa yang aktif yang terlibat. Yang kedua, tidak sepenuhnya murid yang belajar. Yang ketiga, mind mapping siswa bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, saya Muhammad Aib Abdillah akan menjelaskan tentang variasi penggunaan strategi mind mapping pada pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Seperti strategi pembelajaran yang lainnya, maka strategi pembelajaran mind mapping ini untuk mencapai tingkat keefektifan yang maksimal itu membutuhkan dukungan dari strategi pembelajaran yang lainnya. Karena jika kita telaah, sebenarnya setiap strategi pembelajaran yang ada di dalam dunia pendidikan ini sebenarnya itu saling terkait dan saling mendukung. Untuk strategi pembelajaran mind mapping sendiri dapat didukung dengan strategi pembelajaran kooperatif dengan metode role playing. Misal kita ambil garis besar pembelajaran SKI itu perang Siffin, yaitu perang antara Ali ibn Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ide besarnya ialah latar belakang terjadinya perang Siffin, kemudian tokoh-tokoh yang terlibat, dan juga konflik puncak daripada perang Siffin itu sendiri. Nah, 3 ide besar ini yang kemudian harus kita petakan kepada peserta didik. Kemudian setelah kita berikan ide pokoknya, maka kita berikan mereka secari kertas kosong untuk menuliskannya di kertas tersebut, kemudian mencari literatur yang membahas tentang hal tersebut sehingga mereka dapat menuliskan ide-ide kecil lainnya. Kemudian setelah mereka mampu memetakan pemikiran lanjutan daripada ide-ide tersebut, barulah kita bagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Misal kita bagi ke dalam 3 kelompok. Kemudian mereka akan secara acak untuk bermain peran dengan role playing tadi. Misal satu kelompok terdiri dari 7 orang, maka 1 orang berperan sebagai Ali, kemudian 1 orang berperan sebagai Aisyah, dan seterusnya. Jadi setiap 1 orang itu hanya hanya memainkan 1 ide kecil, tetapi ketika mereka menampilkan 1 drama di depan kelas, sebenarnya mereka telah mengupas 1 pembelajaran atau 1 bab dalam pembelajaran SKI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.